Kebaikan pasti menang pada akhirnya. Kalau ngikutin versi sinetron Indosiar atau sekarang sinetron Antv gitu ya, sinetron India. Kalau sinetron misalnya 100 episode, menangnya tuh di episode ke-100 ini. 99 kalah terus. Wah, ngenes banget cuy. Lalu teman leha-leha profesional, coba lagi di belajar sambil santai aja. Ya mau ngopi, monggo. Yang mau sambil rebahan, selonjoran, juga boleh. Dari kecil, mau di keluarga, sekolah, tempat ibadah, kita selalu dididik dan diajarkan untuk menjadi orang yang baik. Karena dianggap menjadi orang baik itu banyak keuntungannya. Anggapannya seperti nasabah prioritas yang ada di bank akan diutamakan dan disegani, dihormati, dan ditepuk tangani, gitu ya. Namun kenyataannya banyak slogan yang muncul sebagai protes atau toel sedikit seperti joker, orang baik yang tersakiti, ataupun muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, dunia ini memang tidak seindah film atau drama Korea, tapi juga nggak sejahat sinetron Indosiar juga yang penjahatnya menang terus gitu ya. Orang baik selalu ditindas, kalah terus. Ya ada sih yang gitu, tapi itu ekstrim banget. Sebenarnya, menjadi orang baik tidak akan secara langsung membuat hidupmu menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Karena hidup ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun faktor terbesar dalam mempengaruhi nasib, apakah kita akan menjadi orang yang sukses, baik, bahagia adalah mindset. Bisa jadi. Lebih spesifiknya, bukan mindset biasa, tapi adalah kemampuan atau cara berpikir analisa kita dalam melihat kenyataan yang meminimalkan emosi maupun keyakinan yang dipegang teguh tanpa nalar yang jelas. Bahasa kasarnya, seberapa pintar atau seberapa bodoh kita. Pada video short, saya menjelaskan seperti ini. Orang baik plus bodoh kita sebut sebagai lugu. Maka ada sindiran yang mengatakan baik dan bodoh itu tipis gitu ya. Banyak orang yang tidak menjadi jahat karena mereka tidak menyadari bila mana dunia ini tidak adil dan orang jahat tidak seperti yang dikatakan mendapat hukuman secara langsung. Lalu muncul doktrin ajaran keagamaan yang mengatakan orang jahat akan mendapat karmanya di dunia sana. Belenggu yang tidak kelihatan tersebut tidak mengendorkan semangat para orang-orang jahat untuk berbuat jahat, berbuat zolim, yang merugikan orang lain, bahkan sebenarnya bisa saja merugikan diri mereka sendiri. Kalau ini adalah orang jahat yang bodoh. Orang jahat merupakan orang yang melihat dari segi hasil saja tanpa proses. Mereka tidak mengatakan haram pada hal-hal yang dalam tanda petik tidak bermoral untuk mencapai tujuan mereka. Apakah mereka bahagia, mereka mendapat kekuasaan, mereka mendapat kekayaan. Yang penting tujuan tercapai, caranya terserah, apapun bisa dilakukan. Maka jarang bila mana orang baik yang bodoh, pada saat mereka diambil menjadi lebih pintar, mereka akan sadar tentang privilege dan ketidakadilan di dunia ini bagi orang jahat. Maka mereka mulai menjadi jahat, berpindah sekte dari sekte baik ke sekte jahat. Bila mana kita mengikuti normal, orang jahat dan orang baik, apakah ada di tengah-tengah? Itu adalah orang jahat yang tidak terlalu jahat dan orang baik yang tidak terlalu baik. Itu jumlahnya paling banyak. Namun ya itu tergantung dari sistem yang ada pada masyarakat sendiri. Bila mana semakin tidak ditindak, maka yang jahat dan mungkin mendapatkan kekuatan itu dapat melakukan mengeksploitasi kekuatannya untuk memperkaya diri mereka yang dapat merugikan orang-orang lain. Lalu bila mana kita harus memilih apakah kita menjadi orang baik atau orang jahat, menjadi orang bodoh atau orang pintar, maka saya tidak akan mengatakan Anda lebih kaya dari A, B, C. Ini sangat subjektif dan sangat relatif karena kita menggunakan perbandingan itu ya. Anda lebih baik dari Pak A gitu, Anda lebih baik dari Bu B, istri Bapak A apakah lebih baik dari istri tetangganya gitu ya. Bila mana kita hanya menggunakan perbandingan, maka
rumput tetangga biasanya akan lebih hijau, ujung-ujungnya selingkuh gitu ya, jangan gitu ya. Meskipun ini lagi hot-hotnya topik tentang perselingkuhan artis sana sini gitu. Sekali lagi saya akan mengatakan orang baik harus pintar, karena ini bukan atau gitu ya, baik tapi bodoh gitu ya. Baik dan bodoh atau kebaikan dan kepintaran ini merupakan hal yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Kalau kita anggap parameter gitu ya, itu dia bisa kayak bandulan gitu ya. Hari ini mungkin kamu baik gitu ya, tapi beberapa tahun lagi mungkin bisa jadi buruk, ataupun sebaliknya. Dan kebaikan maupun keburukan itu bukan murni kuantitas. Misalnya, Anda adalah masyarakat yang baik karena tidak pernah masuk penjara dan tidak pernah melanggar peraturan-peraturan negara, bayar pajak tepat waktu, dan lain-lain. Itu semuanya bisa diukur secara kuantitas. Tapi bila mana kebaikan Anda sebagai seseorang itu ada yang bisa diukur sebagai kuantitas, ada juga yang dalam hal ini merupakan kualitas yang sangat berbeda dari tiap orang. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh, pemahaman Anda tentang kebaikan salah, pemahaman Anda tentang kepintaran salah. Apa yang dapat kita lakukan untuk pengembangan diri kita supaya kita menjadi orang baik dan orang pintar adalah apa yang kita lakukan dalam bekerja, dalam berkeluarga, berhubungan dengan orang lain, melakukan sesuatu, itu apakah bermanfaat untuk kita dan minimal tidak merugikan orang lain. Bila mana Anda dapat melakukan hal tersebut, maka Anda sudah menjadi orang baik dan orang pintar. Orang pintar adalah orang dapat melihat kenyataan tanpa embel-embel emosi ataupun ideologi yang sangat kaku, yang tidak mau melihat segalanya dari segi logis, segi logika. Harus ada pengembangan menganalisa kenyataan. Jadi tidak hanya kita menganalisa tentang bisnis saja, ya juga pengembangan diri dan bahkan mungkin penilaian bagaimana cara kita menilai diri kita, apakah kita ini baik atau apa lagi yang bisa kita tingkatkan gitu ya. Dan hal yang buruk ya sebisanya kita kurangi atau kita minimalkan. Jadi orang baik keuntungannya. Meskipun saya tidak bisa menjamin bila mana Anda kebal maling, kebal scammer, kebal siksa kubur, dan kebal hal-hal lainnya yang dianggap super power, super privilege yang dimiliki orang baik. Ya, dunia ini tidak sesempurna itu, dan ketidaksempurnaan itu yaitu adalah kenyataan di dunia. Legowo, dan kita harus dapat mengembangkan diri sesuai dengan realita yang ada, sehingga kita dapat mengembangkan baik finansial maupun kepribadian, kebahagiaan kita. Ingat, kebahagiaan adalah pilihan, pengembangan diri juga pilihan. Pilihan ada di tangan Anda, jangan Anda memprogram masa depan Anda untuk menjadi orang baik yang bodoh, orang jahat yang bodoh, atau orang jahat yang pintar. Ya, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Subscribe untuk membantu channel ini untuk dapat berkembang, dapat maju, dan dapat semakin banyak menyebarkan manfaat kepada orang lebih luas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, bye.